Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Kita Harus Percaya. Ayat inti kita terdapat di dalam 2 Tawarik 2 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat percaya kepadamu, walaupun hidup kami terasa sangat kesulitan. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami selalu percaya di saat hidup kami merasakan pergumulan, sehingga kami pun selalu mendengarkan firman-Mu melalui bacaan Alkitab ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kita harus percaya. Seluruh kitab suci merupakan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Jika diterima, dipercaya, dan dituruti, maka itu adalah alat yang besar dalam perubahan tabiat. Itulah rangsangan besar, kekuatan yang mendorong, yang menyegarkan kemampuan jasmani, pikiran, dan rohani yang menuntun kehidupan ke dalam saluran yang benar. Alasan mengapa orang muda, bahkan orang dewasa, begitu mudah dituntun ke dalam penggodaan dan dosa, ialah karena tidak mempelajari firman Allah dan merenungkannya sebagaimana harusnya. Kekurangan akan kuasa kemauan yang pasti dan teguh yang dinyatakan dalam kehidupan dan tabiat adalah akibat dari mengabaikan ajaran firman Allah yang kudus. Mereka tidak mengarahkan pikiran kudus yang murni dan tidak mengembalikan dari yang tidak benar dan tidak murni. Hanya sedikit orang memilih bagian yang lebih baik, yang duduk di kaki Yesus untuk belajar dari guru ilahi itu. Sedikit orang menghargai kata-katanya di dalam hati dan mempraktikannya di dalam kehidupan. Kebenaran kitab suci kalau diterima akan mengangkat pikiran dan jiwa. Jika firman Allah dihargai sebagaimana layaknya, orang muda dan orang tua akan memiliki kemurnian moral, kekuatan prinsip yang menyanggupkan mereka untuk menolak godaan. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 423 dan 424. Kita harus menetapkan hati untuk mengetahui apakah kebenaran itu. Segala pelajaran yang Tuhan telah sengaja untuk mencatatnya di dalam firman-Nya adalah untuk menjadi amaran serta petunjuk bagi kita. Semuanya itu diberikan untuk menyelamatkan kita dari penipuan. Melalaikan semua itu berarti kehancuran kepada kita. Apapun yang bertentangan dengan firman Allah, kita dapat memastikan bahwa itu berasal dari setan. Alfa dan Omega jilid 1, halaman pertama. Pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita dapat percaya kepada Tuhan adalah melalui firman-Nya. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, sewaktu kita pelajari dengan benar, sewaktu kita renungkan setiap waktu,
maka itu akan membuat tabiat kita yang buruk menjadi baik dan yang salah menjadi benar. Itulah yang membuat kita supaya kita dapat disegarkan. Jasmani kita, pikiran kita, bahkan rohani kita akan dituntun ke dalam kebenaran. Dan kita harus pahami juga bahwa kenapa banyak di antara kita yang mudah jatuh ke dalam penggodaan dan dosa adalah oleh karena tidak mempelajari firman Tuhan, tidak merenungkan, tidak memikirkannya sebagaimana seharusnya yang kita lakukan. Itulah yang patut kita lakukan, merenungkan firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih benar dan lebih baik. Dan kita pun pada saat mempelajari firman Tuhan akan mengubah moral kita yang bisa jadi kita lebih menurut keinginan daging. Tapi pada saat kita selalu membaca firman Tuhan, sewaktu kita merenungkannya, kita akan diubahkan. Kita akan bertransformasi menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah yang dapat kita pelajari. Dengan kita selalu mencari kebenaran melalui firman Tuhan, kita akan seturut dengan kehendaknya dan dapat melawan tipuan iblis. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memimpin kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar firman-Mu bahwa kami harus percaya Engkau di dalam setiap kehidupan kami dengan selalu membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan supaya kami dapat menang melawan godaan, melawan dosa, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan melalui setiap aspek kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin.